Stop dulu. Kalau kamu adalah seorang aparatur sipil negara, pensiunan PNS, atau bagian dari keluarga besar pegawai negeri yang selama ini sudah mencurahkan hidup, waktu, tenaga, dan pikiran demi mengabdi kepada negara, jangan sekali-kali kepikiran buat melewatkan video ini, meski cuma 1 detik aja, karena hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sudah lama ditunggu-tunggu, hari yang namanya rapel kenaikan gaji akhirnya resmi mulai dicairkan ke rekening masing-masing. Yang selama ini jadi bahan obrolan panas di meja makan, di ruang kantor, bahkan sampai di grup WhatsApp keluarga, sekarang bukan lagi sekadar wacana. Ini sudah masuk tahap nyata. Dan kita sedang ngomongin angka yang kecil-kecil. Bukan. Ini bukan sekadar uang jajan tambahan. Ini bukan cuman angka yang lewat di layar ATM lalu hilang begitu saja. Total nilai yang digelontorkan negara mencapai 55 triliun. Coba bayangin, 55 triliun. Angka ini bukan cuma besar, tapi menunjukkan betapa seriusnya komitmen pemerintah di tengah tekanan ekonomi global yang sekarang makin tidak menentu. Dunia lagi goyang, tapi negara tetap berusaha menjaga stabilitas dan memastikan hak-hak para pengabdi negara tidak dibiarkan menggantung begitu saja. Tapi video ini bukan cuma soal saldo rekening yang bertambah atau nominal yang nongol di buku tabungan. Di balik pencairan dana raksasa ini, ada pengungkapan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang menyangkut nasib kedaulatan dan masa depan seluruh rakyat Indonesia di tengah krisis dunia yang sedang mengguncang bumi kita. Jadi, pastikan kalian nonton narasi ini sampai habis, karena ada satu fakta fundamental di bagian akhir yang bakal mengubah cara kalian memandang posisi strategis Indonesia di mata dunia, dan itu bukan hal kecil. Ini benar-benar penting. Ini adalah kabar breaking news yang bikin banyak orang lega, karena rapel gaji ASN resmi cair, dan ini merupakan bentuk nyata dari janji pemerintah untuk menyejahterakan para ujung tombak pelayanan publik, orang-orang yang selama ini jadi tulang punggung birokrasi Indonesia. Kabar yang sudah dinantikan oleh jutaan aparatur sipil negara dan para pensiunan dari Sabang sampai Merauke, akhirnya sampai juga di titik terang yang paling membahagiakan. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah memulai proses birokrasi dan teknis pencairan rapel, kenaikan gaji, beserta tunjangan-tunjangan terkait lainnya. Alokasi 55 triliun ini bukan sekadar angka statistik anggaran yang dingin dan kaku. Ini simbol kuat bahwa negara tidak akan membiarkan para pengabdinya berjuang sendirian di tengah hantaman inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Menteri Keuangan dalam keterangannya yang sangat transparan kepada media massa sudah menjelaskan bahwa pintu pencairan telah dibuka lebar untuk setiap instansi, baik kementerian di pusat maupun lembaga di daerah, yang sudah melengkapi administrasi permohonan mereka. Pesan pemerintah sangat jelas, tidak ada lagi alasan birokrasi buat menunda-nunda hak para pegawai. Mekanisme tahun ini dibuat jauh lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan prinsip utama ajukan proses, lalu langsung bayarkan. Simple, tegas, dan tidak berbelit-belit. Sekarang mari kita bedah angka-angka ini pelan-pelan, supaya tidak ada lagi kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat. Untuk kategori pensiunan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan pemerintah pusat, negara telah mengalokasikan dana segar sebesar 3 triliun. Dana ini secara spesifik akan mulai menyentuh kehidupan sekitar 31.000 pegawai yang merupakan bagian dari ekosistem besar 2,2 juta ASN di seluruh penjuru negeri. Ini baru langkah awal dari gelombang besar pencairan yang akan terus berlanjut secara masif. Artinya, prosesnya bukan berhenti di sini. Ini baru permulaan dari alur besar yang memang dirancang untuk memastikan semua yang berhak benar-benar menerima haknya. Sementara itu, kabar yang jauh lebih menggembirakan datang untuk para senior kita, para pensiunan yang telah purna tugas, dan sudah memberikan masa mudanya untuk bangsa. Rapel dan gaji ke-13 bagi pensiunan telah tersalurkan sebesar 4,4 triliun kepada sekitar 3,6 juta jiwa. Kalau dilihat dari sisi persentase, angka ini menunjukkan bahwa sekitar 193,5%
dari total target pensiunan yang berhak sudah berada dalam tahap penyelesaian pembayaran akhir. Ini pencapaian administratif yang hampir sempurna dan patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Bukan hal kecil, karena di balik angka-angka itu ada jutaan keluarga yang merasakan dampaknya secara langsung. Lalu bagaimana dengan nasib rekan-rekan ASN yang berada di pelosok daerah, di kabupaten-kabupaten jauh yang sering merasa terlupakan? Untuk pemerintah daerah, realisasi pembayaran saat ini sudah mencapai 176 miliar yang dibayarkan kepada 17.000 pegawai pada tahap pertama pembukaan anggaran. Proses ini akan terus bergerak mengikuti ritme kecepatan masing-masing pemerintah daerah dalam mengajukan surat perintah membayar. Perlu ditegaskan lagi, uangnya sudah ada di kas negara, anggarannya sudah siap sedia, dan sekarang bola sepenuhnya berada di tangan birokrasi masing-masing wilayah untuk segera mengeksekusinya demi kesejahteraan rakyat dan daya beli masyarakat. Di tengah suasana yang sebenarnya penuh sukacita ini, muncul juga perdebatan hangat di ruang publik mengenai perbedaan perlakuan pajak antara ASN dan karyawan swasta. Banyak pekerja di sektor swasta yang melontarkan pertanyaan kritis. Kenapa pajak penghasilan ASN ditanggung oleh pemerintah melalui APBN, sementara mereka harus memotong gaji sendiri untuk membayar pajak kepada negara? Menanggapi isu yang sensitif dan potensial memecah belah ini, Menteri Keuangan memberikan penjelasan yang sangat rasional, logis, dan berlandaskan hukum yang kuat. Secara fundamental, ASN adalah pegawai negara yang sumber pendapatannya berasal langsung dari APBN. Ketika pemerintah membayar pajak ASN, itu sebenarnya adalah mekanisme akuntansi internal pemerintah, di mana uang negara berputar dari satu kantong ke kantong lainnya untuk memenuhi kewajiban administratif kenegaraan tanpa mengurangi daya beli pegawai. Sedangkan bagi karyawan swasta, urusan pajak merupakan bagian dari kesepakatan profesional dan kontraktual antara perusahaan dan individu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku secara nasional. Ini bukan soal ketidakadilan. Ini soal perbedaan struktur hubungan kerja antara sektor publik yang melayani rakyat dan sektor privat yang mengejar profit. Pemerintah terus berkomitmen mengkaji sistem ini agar ke depan tercipta harmoni dan rasa keadilan yang lebih baik antara seluruh lapisan pekerja di Indonesia tanpa memandang status kepegawaiannya. Setelah memahami aspek kesejahteraan itu, kita perlu bergeser ke narasi yang jauh lebih besar, yaitu pidato pengarahan Presiden Prabowo Subianto yang begitu ikonik, berapi-api, tapi tetap punya kedalaman filosofis yang tidak main-main. Pidato ini bukan sekadar kumpulan kata manis di acara seremonial tahunan. Ini adalah peta jalan strategis, roadmap, yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan banyak negara maju lainnya yang justru sedang tertatih-tatih. Dalam 1,5 tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencapaian Indonesia bisa diukur secara matematis dan objektif, bukan cuma klaim politik kosong. Di saat dunia luar sedang membara karena konflik senjata di Eropa Timur dan Timur Tengah, ketidakstabilan politik di negara-negara barat, dan resesi ekonomi yang menghantui kekuatan ekonomi besar, Indonesia justru berhasil menjaga kompas pembangunannya agar tetap stabil dan konsisten. Presiden Prabowo menggambarkan posisi Indonesia saat ini seperti sebuah kapal besar yang sedang bernavigasi sangat hati-hati di tengah lautan penuh ranjau laut dan badai topan. Tapi berkat kepemimpinan yang tegas, berani, dan terukur, kapal itu bukan hanya bertahan, melainkan terus melaju menuju Pulau Harapan. Beliau menekankan bahwa arah perkembangan bangsa saat ini berada dalam kendali yang penuh dan sadar. Salah satu bukti konkret yang beliau tawarkan untuk diverifikasi oleh seluruh publik adalah proyek ambisius pembangunan 1.000 desa nelayan modern yang ditargetkan rampung total pada akhir tahun 2026. Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak cuma fokus membangun infrastruktur megah di pusat kota atau ibu kota baru, tapi juga benar-benar turun menyentuh akar rumput di pesisir pantai untuk meningkatkan martabat para nelayan kita. Karena nelayan bukan pelengkap berita, mereka adalah bagian penting dari nadi ekonomi bangsa.
Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo membahas visi besar yang sudah beliau suarakan selama belasan tahun, jauh sebelum beliau menjabat sebagai presiden, tentang ancaman krisis global yang diramalkan oleh PBB melalui agenda Sustainable Development Goals, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air bersih. Dunia sekarang sedang panik mencari sumber air bersih dan energi terbarukan. Tapi Indonesia justru berada di posisi yang sangat unik, strategis, dan sangat menguntungkan secara alami. Mari kita renungkan fakta ini. Curah hujan dalam satu hari di wilayah Bogor saja bisa setara dengan curah hujan selama 1 tahun penuh di wilayah Australia Barat. Artinya, kita sebenarnya tidak pernah kekurangan air secara kuantitas. Yang kita butuhkan adalah belajar lebih keras untuk mengelola, menyimpan, dan menjaganya agar tidak berubah jadi bencana banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Masalah kekeringan yang masih sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia Timur atau di pulau-pulau kecil bukan karena kita tidak punya sumber daya alam. Masalahnya ada pada kegagalan kita secara kolektif dalam menjaga kelestarian hutan dan gunung yang berfungsi sebagai spons penyerap air alami. Presiden menegaskan dengan suara lantang bahwa solusinya ada di tangan kita sendiri, di kebijakan kita sendiri, bukan dengan terus-menerus bergantung pada bantuan atau belas kasihan bangsa lain. Begitu juga dengan urusan pangan dan energi yang menjadi sandaran hidup rakyat banyak. Tanah kita yang subur secara vulkanik mampu menumbuhkan apa saja, dari singkong, jagung, sampai sorghum, yang kalau dikelola dengan sentuhan teknologi tepat guna, bisa diubah menjadi biofuel seperti biosolar dan biobensin. Indonesia punya potensi luar biasa besar untuk menjadi negara pertama yang mandiri secara energi total, tanpa harus terus-menerus tercekik oleh fluktuasi harga minyak mentah di pasar global yang seringkali dipermainkan oleh spekulan internasional. Ini bukan mimpi kosong. Ini arah besar yang memang harus diperjuangkan. Hal yang paling mengejutkan dan menggugah jiwa dari paparan Presiden adalah analisis tajam beliau mengenai posisi geopolitik Indonesia yang sangat sentral dalam urusan logistik dunia. Selat Hormuz di kawasan Timur Tengah mungkin menjadi urat nadi yang mengendalikan 70% pasokan energi untuk raksasa Asia Timur seperti Tiongkok dan Jepang. Tapi, seringkali kita lupa fakta sejarah dan geografis bahwa sebagian besar perdagangan global juga harus melewati Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar, yang semuanya merupakan wilayah kedaulatan penuh Republik Indonesia. Kita ini penjaga gerbang ekonomi dunia. Presiden Prabowo mengingatkan kita semua untuk segera bangun dari tidur panjang dan sadar betapa pentingnya peran bangsa ini di panggung global. Untuk menghadapi 12 bulan ke depan yang diprediksi akan menjadi periode paling kritis, penuh turbulensi, dan berbahaya bagi ekonomi dunia, pemerintah telah menyiapkan berbagai bantalan kebijakan ekonomi yang sangat kuat dan berpihak pada rakyat kecil. Salah satu komitmen paling tegas dan tidak bisa ditawar adalah dipertahankannya subsidi BBM bagi 80% rakyat Indonesia yang memang berada di garis ekonomi menengah ke bawah. Presiden secara terbuka menyatakan bahwa orang-orang kaya, mereka yang punya mobil mewah, dan para pengusaha besar tidak boleh lagi secara tidak etis mengambil hak rakyat miskin melalui subsidi energi. Ini prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan dengan keberanian politik yang besar. Namun tantangan bangsa ini bukan cuma soal fisik, perut, dan ekonomi. Ada juga serangan mental di dunia digital yang makin canggih. Presiden Prabowo menceritakan fenomena echo chamber dan ancaman kecerdasan buatan atau AI yang mulai digunakan secara masif untuk memanipulasi informasi dan membentuk opini publik yang salah. Beliau sendiri bercerita soal pengalaman pribadinya menjadi korban teknologi deepfake, di mana muncul video dirinya seolah-olah sangat fasih berbahasa Mandarin atau menyanyi dengan kualitas suara profesional. Padahal semua itu murni hasil rekayasa algoritma digital. Beliau memperingatkan bahwa teknologi ini, kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa dipakai oleh oknum provokator untuk memecah belah bangsa dengan ribuan akun palsu dan pasukan bot media sosial yang menyebarkan kebencian.
Tapi cara beliau merespon serangan digital ini luar biasa bijak dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang matang. Banyak ahli biasanya merespons dengan kemarahan, tindakan represif, atau laporan polisi. Beliau justru mengajak kita tetap tenang, memakai logika, dan menjadikan setiap kritik, bahkan yang paling pedas sekalipun, sebagai bahan evaluasi diri yang berharga. Kalau beliau dibilang kurang pintar dalam suatu bidang, maka beliau dengan rendah hati mengatakan akan mengumpulkan orang-orang paling brilian di negeri ini untuk membantunya mengeksekusi visi besar membangun bangsa. Ini bukan kelemahan, ini justru kekuatan. Pada level yang lebih filosofis dan mendalam, Presiden Prabowo kembali mengingatkan kita tentang dua konsensus besar yang selama ini menjadi jangkar kuat yang menjaga Indonesia tetap utuh hampir 1 abad. Pertama adalah Sumpah Pemuda 1928, sebuah momen di mana para pemuda dari berbagai latar belakang etnis dengan jiwa besar memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia, meski suku Jawa secara statistik adalah mayoritas. Ini bukti nyata pengorbanan ego kesukuan demi persatuan nasional yang abadi. Ketoto adalah Pancasila dan UUD 1945 yang dirancang sebagai payung besar yang mampu merangkul semua perbedaan keyakinan, agama, dan tradisi dalam satu bingkai keadilan yang inklusif. Beliau menekankan bahwa demokrasi di Indonesia bukan sekadar soal pemungutan suara, tapi sebuah sistem yang sudah punya mekanisme damai untuk pergantian kekuasaan. Kalau rakyat melalui proses yang benar, merasa pemerintah tidak lagi bekerja sesuai amanah, maka gantilah melalui jalur pemilihan umum yang sah dan konstitusional, bukan melalui jalan kekerasan, kerusuhan, atau anarki yang cuman akan menghancurkan apa yang sudah kita bangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Sejarah bangsa ini sudah mencatat dengan tinta emas bahwa para pemimpin besar kita seperti Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, sampai para presiden setelahnya telah memberi teladan dalam transisi kekuasaan demi menjaga stabilitas dan keselamatan seluruh rakyat. Ini sesuatu yang harus terus dijaga. Karena bangsa besar bukan bangsa yang mudah diadu domba, tapi bangsa yang tahu cara menjaga perbedaan tanpa saling menghancurkan. Lalu ada kabar yang sangat menyentuh sisi spiritual bagi jutaan umat muslim di Indonesia mengenai kebijakan haji yang akan diterapkan pada tahun 2026. Meskipun harga bahan bakar pesawat dunia sedang mengalami kenaikan akibat krisis energi global, Presiden Prabowo justru mengambil langkah kebijakan yang sangat berani dengan memutuskan menurunkan biaya haji sekitar 2 juta per jemaah. Langkah ini diambil melalui efisiensi birokrasi dan negosiasi diplomatik yang intens. Jadi ini bukan kebijakan asal potong. Ini hasil kerja yang benar-benar diperjuangkan. Bukan cuma soal biaya, antrean haji yang selama ini jadi momok masyarakat, bahkan di beberapa daerah bisa mencapai 40-50 tahun, sekarang mulai dipangkas secara sistematis dengan target waktu tunggu maksimal hanya 26 tahun saja pada fase pertama. Ini prestasi besar yang bagi banyak keluarga berarti harapan baru, karena bagi umat yang sudah menabung bertahun-tahun untuk berhaji, setiap pengurangan biaya dan waktu tunggu itu terasa sangat berarti. Prestasi sejarah lainnya yang sangat membanggakan adalah kepemilikan aset lahan seluas 45 hektar oleh pemerintah Indonesia di kota suci Mekah. Lahan ini akan digunakan sepenuhnya untuk membangun perkampungan haji mandiri, sebuah kompleks perhotelan, dan fasilitas bagi jemaah Indonesia agar tidak lagi tersebar jauh dari pusat ibadah. Pemerintah juga sedang melakukan lobi tingkat tinggi dengan Kerajaan Arab Saudi agar Indonesia memiliki terminal khusus haji di Bandara Jeddah atau Madinah, sehingga proses imigrasi dan transportasi jemaah kita bisa berjalan jauh lebih cepat, tertib, dan manusiawi. Ini langkah yang sangat strategis dan layak diapresiasi. Di sisi lain yang lebih teknis, Presiden juga menunjukkan ketegasannya dalam urusan tata kelola sumber daya alam dan kekayaan bumi pertiwi. Beliau telah menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk melakukan evaluasi total dan audit menyeluruh terhadap ratusan izin usaha pertambangan atau IUP yang dianggap bermasalah secara hukum maupun lingkungan.
terutama yang terbukti beroperasi secara ilegal di kawasan hutan lindung yang seharusnya menjadi paru-paru dunia. Beliau memberi tenggat waktu yang sangat singkat, bahkan hanya hitungan 1 minggu bagi para menteri untuk menyelesaikan laporan audit ini. Pesan beliau keras dan tidak mengenal kompromi. Kepentingan nasional, kelestarian alam, dan kesejahteraan rakyat harus berada di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan kawan, atau kepentingan keluarga manapun. Dalam masa krisis, tidak ada ruang bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat. Negara harus hadir sebagai pengatur yang tegas, bukan penonton yang diam melihat kekayaan alam dirampas seenaknya. Sebagai penutup yang sangat menginspirasi dan membangkitkan harga diri kita sebagai bangsa, Presiden menggambarkan Indonesia bukan lagi sebagai negara yang sedang meminta-minta, melainkan sebagai surga di tengah badai krisis dunia. Keamanan, stabilitas politik, dan kekayaan alam Indonesia saat ini membuat para investor global dan individu-individu kaya dari negara-negara yang sedang dilanda konflik bersenjata mulai memandang Indonesia sebagai pelabuhan investasi dan tempat tinggal yang paling aman. Fenomena ini bisa kita lihat nyata di Bali, di mana warga dunia berkumpul mencari ketenangan hidup di tengah ketidakpastian global. Pemerintah saat ini bahkan sedang menggodok rencana besar pembangunan pusat keuangan khusus atau Special Financial Center yang dirancang untuk menarik aliran modal asing masuk ke ekonomi domestik secara masif tanpa merusak kedaulatan negara. Bahkan Presiden mengutip analisis strategis bahwa jika terjadi skenario terburuk seperti Perang Dunia Ketiga, Indonesia diprediksi secara geografis dan politik akan menjadi salah satu negara yang paling aman dan mampu bertahan di muka bumi ini. Ini bukan sekadar pujian, tapi pengingat bahwa posisi kita memang luar biasa penting. Terakhir, masalah sehari-hari yang sering dianggap sepele tapi berdampak besar pada kualitas hidup, yaitu masalah sampah, juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Dengan bangga beliau menyampaikan bahwa Indonesia sekarang memiliki teknologi pengelolaan sampah mandiri yang dikembangkan oleh para profesor dan peneliti dari universitas-universitas terbaik di dalam negeri. Teknologi ini diklaim lebih murah, lebih efektif, dan tidak bergantung pada impor alat berat dari luar negeri. Pemerintah menargetkan masalah sampah nasional, mulai dari daratan sampai sampah plastik di laut, akan tuntas dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Cita-citanya sederhana tapi besar, melihat Indonesia yang bersih, di mana tidak ada lagi aroma busuk sampah di sudut-sudut kota dari Sabang sampai Merauke. Untuk mencapai semua visi besar ini, Presiden